Presiden Iran terbunuh. Kabar baik atau kabar buruk? Saksikan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs kedatangan Kiai Sobri Lubis yang akan diskusi bagaimana kondisi terupdate di Iran pasca meninggalnya Presiden Iran Ibrahim Raisi. Balasan Iran ke Israel itu menunjukkan Iran ini satu-satunya negara yang resmi atas nama negara yang udah serang langsung ke Israel. Dengan serangan Iran kemarin, masyarakat Israel tambah nggak percaya lagi dengan negaranya. Ini belum pernah terjadi. Orang Israel yang katanya hebat, hidupnya berkebudayaan, pengen lari dari Israel. Ini pemandangan dilihat sama orang Palestina. Itu pemandangan yang begitu indah. Adakah pihak yang memiliki kepentingan atas hal ini? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs ya? Waduh, luar biasa. Makin hari ada seperti sebuah drama berepisode yang berlanjut terus di tempat daerah saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Dari tempat tersebut kemudian melebar konfliknya, resonansinya ke daerah sekitarnya di daerah geopolitik Timur Tengah. Dan tentunya juga hal konflik seperti ini sudah menjadi nubuah dari Rasulullah SAW. Di akhir zaman akan terjadi sesuatu di tanah Syam, dan ini sedang kejadian. Jadi segala hal yang dikatakan oleh Quran atau hadis semuanya pasti akan terjadi. Jadi cukup kita ulas sesuai dengan pesan-pesan dari Nabi kita Rasulullah SAW. Yang paling terakhir yang menjadi current issue atau juga menjadi viral beritanya adalah pasca penyerangan Iran ke Israel, tidak berapa lama Presiden Iran terbunuh dengan beberapa kejanggalan yang mungkin terjadi. Seperti halnya presiden ini helikopternya memiliki pengawalan presiden gitu. Tapi kok cuma helikopter presidennya aja yang jatuh dan posisinya pun di perbatasan gitu. Apakah ini sebuah rekayasa? Tapi tentunya juga sebagai umat muslim kita perlu tahu di mana dan bagaimana kita mesti bersikap dengan keadaan seperti ini. Sudah bersama kita guru kita Kiai Sobri Lubis yang akan menjabarkan kepada kita biar lebih wide view kita, lebih ngelihat lebih luas lagi apa yang sedang terjadi, jadi tahu bagaimana kita mesti bersikap. Kita akan ketemu dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, kayaknya makin lama makin segar ini Kiai ini ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Walaupun begitu kitanya sehat. Amin, tapi ternyata saudara kita yang 8 bulan ini bisa bernafas saja masih mending ya Kiai. Dahsyat, luar biasa. Nah, mengenai kabar terakhir itu juga Kiai juga dengar ya kayaknya. Ya. Presiden Iran Ibrahim Raisi meninggal dalam kecelakaan pesawat begitu. Kalau menurut pendapat Kiai, ini kan ada dua pendapat nih Kiai ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada yang berduka, tapi ada juga yang gembira. Ya. Apakah bagaimanakah sikap proporsional kita sebagai umat muslim menyikapi keadaan seperti ini? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih banyak Mas Ari. Yang pertama saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait masalah kecelakaan yang dialami oleh Presiden Iran, saya melihat bahwa apapun pendapat, baik itu yang menyatakan bahwasannya ini ada rekayasa Israel ataupun juga kecelakaan murni ataupun juga upaya dari dalam negeri gitu ya, rekayasa dalam negeri. Saya lebih setuju untuk lihat saja hasil pemeriksaan atau analisa dari rilis mereka ya. Pemerintah
Iran. Gitu. Itu yang saya tungguin gitu. Apa nih pernyataan asli dari mereka, hasil penelitian intelijen mereka, hasil penemuan militer mereka ini dalam rangka apa, kecelakaan ini atau murni kecelakaan atau memang tidak. Saya menanti-nanti itu. Tapi dibalik daripada hiruk pikuk komentar-komentar pengamat tentang ini, kita lihat Israel buru-buru menyampaikan klarifikasi bahwasannya mereka tidak terlibat, sama sekali tidak ikut-ikutan, tidak terlibat dan lain-lain. Ya baik, sementara yang saya lihat di pemerintahan Iran sendiri itu sangat meneliti tentang kemungkinan adanya pihak luar. Apakah itu bukan dari Israelnya langsung, tapi mungkin juga Israel pakai kaki tangan orang lain, seperti teman-temannya, sekutunya, ataupun orang-orang dia yang udah disusupkan di dalam, sehingga dia bersih, atau ya dia betul-betul cuci kotor tangan yang nggak kotor. Nah, dengan itu kita memang Iran ini model negara yang dia nggak cepat ambil respon gitu. Ketika di Syria kedutaan Iran tuh diserang, mati jenderal-jenderalnya gitu. Itu nggak langsung nyerang, dipikirin dulu panjang. Bener kita udah ayo dong nih Iran balas, sikat balas. Enggak, dia tenang, dipikirin di ini sampai sea war-nya kenceng banget, bla bla bla, baru dia kirim. Baru dia kirim juga terbatas, terukur, yang tidak menimbulkan sampai pecah Perang Dunia Ketiga. Dia masih berhati-hati, masih ngukur berarti. Dia ukur beneran. Nah, ini bedanya ya kalau model kita darah atau negara-negara di Arab mungkin ya darahnya mereka begitu diserang begitu langsung emosional gitu ya. Oh, Iran ya aduh panjang, dia pikirin, dia ini terbatas, terukur, jangan sampai meluas perangnya gitu. Ya ini cirinya dia yang saya perhatikan. Oh, dia begitu modelnya, ya udah. Tapi apapun yang terjadi dengan serangan Iran katakan ke Israel waktu itu, balasan Iran ke Israel itu menunjukkan Iran ini satu-satunya negara yang resmi atas nama negara yang udah serang langsung ke Israel. Menunjukkan bahwa nggak takut gitu ya. Menunjukkan tidak takut dan tidak tunduk gitu. Tidak tunduk. Ini pertama terjadi semenjak berapa puluh tahun. Gitu. Ada, jadi emang udah lama gitu. Tidak ada negara yang menyerang Israel. Termasuk perang ke Hamas kemarin, itu Hamas ini ormas. Hamas itu ormas, jadi bukan negara. Selama ini di benak orang-orang Arab, Israel itu negara kuat, negara hebat, negara kuat militernya, canggih intelijennya, negara yang menguasai Timur Tengah. Ternyata lawan ormas, nggak menang-menang gitu ya. Porak-poranda intelijennya nggak berjalan, kemudian teknologinya juga bisa dikalahkan. Udah dibantu Amerika lagi padahal. Yang bantu itu Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, India. Jadi negara-negara dihitung ada 22 negara yang terlibat membantai Gaza, membela Israel. Nah ini belum yang negara Arab-Arab nih yang ikutan gitu ya, seperti Mesir gitu ya. Itu Mesir ya presidennya sekarang ini pemerintahannya dia terlibat dalam pembantaian saudara-saudara kita di Gaza dengan cara ya tidak memasukkan makanan ke situ. Nah cuman ketika orang sekarang ini melek matanya,
ormas bisa melawan negara Israel dan Israel yang dibantu dengan negara adidaya. Sedunia ini membantu Israel sampai sekarang nggak kalah. Lawan kecamatan ya. Lawannya coba bayangin, ya. Ormas. Ormas ya. Itu senjata-senjatanya ya home industry. Ya. Nah ini bayangkan betapa membangkitkan semangat orang-orang Arab. Orang Arab ini tersadarkan sekarang. Ini baru lawan ormas. Sebenarnya kalau negara lawan lebih hancur lagi dong Israel. Lebih cepat hilang dong dia. Lawan ormas aja bisa hancur-hancuran kayak begini. Orang Israel bisa bubar-bubaran. Ini kan Israel bubar-bubaran. Apalagi saat Iran menyerang. Ini belum pernah terjadi eksodus sebesar-besarnya di Israel kecuali pasca Iran. Iran begitu dia kirim roket. Apapun itu pendapatnya berita-berita kita lihat, misalnya ada berita Iran kita cegah semua atau cuman sekian persen yang nyampe ke ini ke Israel misalnya, yang semua rata-rata bisa tercegah. Apapun komentar yang seperti itu, ataupun juga orang lain, kita lihat fakta yang terjadi. Israel benar-benar dengan serangan Iran kemarin, masyarakat Israel tambah nggak percaya lagi dengan negaranya. Nggak aman saya di sini. Rame-rame eksodus. Eksodusnya ini sampai ngantri itu di bandara pengen keluar dari Israel, sampai nginep di jalanan. Ini belum pernah terjadi. Orang Israel yang katanya hebat, hidupnya berkebudayaan, pengen lari dari Israel. Ini pemandangan dilihat sama orang Palestina. Itu pemandangan yang begitu indah. Orang Israel meninggalkan negaranya. Berarti itu apapun komentar orang, peristiwa serangan Iran ke Israel itu membahagiakan dan menaikkan mental maknawinya orang-orang Palestina. Kita pemilik tanah, kita pemilik buminya di sini, tempat kita. Mereka wajar pulang. Ya udah, kita sabar aja. Itu sampai mereka ngantri-ngantri, tidur-tidur di jalan ingin keluar dari negerinya. Kemudian ini belum pernah terjadi pemandangan seperti itu, sehina itu orang-orang Israel ingin keluar dari negerinya. Yang berikutnya, serangan-serangan Israel tadi ini menggambarkan, bikin melek mata orang Arab. Kalau Iran dari 2000 kilo bisa kirim roket, ternyata orang Israel bisa rame-rame keluar. Apalagi saya yang deket gitu kan, kayak Mesir, kayak ini Jordan. Nah, ini kalau rame-rame aja selesai gitu loh. Ini benar-benar orang jadi ada tambah semangat. Semangat betul untuk menyelesaikan urusan Palestina ini gitu. Dan kita bisa lihat, nah itu kita lihat kemarin apa yang dihasilkan daripada serangan Iran, baik berhasil maupun tidak berhasil, itu nilai-nilainya seperti itu. Dan saya melihat begini, jangankan Syiah yang masih sholat dengan versinya, haji dengan versinya, puasa, zakat dengan versinya, siapapun orang non-Islam pun membantu Palestina, pasti orang Palestina terima. Jangankan yang masih ada zikir Allah, masih
Orang non-Islam sekalipun ada yang bantu dia, pasti dia terima. Seperti Afrika Selatan gitu kan. Yes. Ketika kemudian ICC-nya ingin mengadili Betul. apa namanya Netanyahu. Nah, atau walaupun non-Muslim tuh ya. Walaupun non-Muslim, ataupun juga misalnya Rusia bantu Hamas, bantu Palestina, Cina bantu Palestina, siapapun pasti dia terima. Nah, dan pasti disambut dengan sukacita. Yeah. Nah, di satu sisi saya melihatnya, jadi kalau lihat Gaza ada dua sisi. Gaza sipil dan Gaza pejuang. Gaza sipil, la haula wala quwata illa billah, kita menyaksikan dengan sedih. Setiap hari berita-berita pembantaian kita lihat, genosida berjalan. Betul-betul menyakitkan hati kita. Tapi mereka memang orang sipil, emang nggak bisa melawan. Mereka nggak bersenjata, bangunan-bangunan, gedung-gedung dihancurkan. Memang mereka nggak bisa melawan. Tapi pejuang, mereka masih menjadi pemenang di medan laga. Nah, di pejuang sampai hari ini 8 bulan. Dalam pertarungan mereka, Gaza menjadi ladang pembantaian pejuang-pejuang untuk Israel dan kroninya. Itu. Dan sampai sekarang markas pejuang belum bisa ditembus. Di mana dia baru bisa nemuin satu terowongan, udah bahagia girang. Padahal itu terowongan udah selesai tugasnya. Itu emang tugasnya dibuat untuk jebakan-jebakan dan lain-lain. Yang lainnya semua nggak ada. Jadi pengalihan gitu ya. Itu memang sengaja mereka buat seperti itu. Dan jadi memang Gaza ini, nah kita kalau melihat yang di atas bumi memang menyedihkan. Kita doakan terus dan kita bantu terus, ringankan beban mereka. Tapi Gaza yang di bawah, pejuang-pejuang yang di bawah bumi ini, subhanallah, mereka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang masih memenangkan pertempuran. Nah, sampai sekarang ini puluhan ribu orang-orang tentara-tentara IDF mati, cacat, gila, dan sudah pokoknya itu negeri Israel udah benar-benar mereka nggak sanggup dalam kondisi perang yang begitu lama. Nah, di beberapa tempat mereka jadi pengungsi. Pengungsinya ini ratusan ribu orang. Dan pemerintah Israel benar-benar mengalami satu dilema yang luar biasa. Benar. Nah, pejuang tetap pada posisinya, dia berebut mati syahid. Kalau waktunya ajal dia mati, maunya mati dalam perjuangan. Nah, konsepnya tetap dalam membela Al-Aqsa. Nah, jadi kita perhatikan di sini, nah, pejuang Gaza sampai saat sekarang ini mereka betul-betul masih memegang kendali dan menjadi pemenang perang di Gaza. Ini menarik ya. Pola-pola yang tadi kalau Kiai jabarkan bahwa di atas kertas semestinya Israel udah menang. Misalnya gini, di atas kertas senjatanya mutakhir, ahli strategi, intelijensia terbaik di dunia. Betul. Gitu kan. Kalau nggak salah itu tanknya tuh Merkava, itu tank termahal dalam peperangan teknologi terakhir. Yang bantu tadi apa antum bilang tuh negara adidaya semua tuh. Ini negara-negara tinggi semua nih. Wah, duitnya banyak, senjatanya banyak gitu. Yang dilawan ini sekecil kelurahan, ormas lagi. Ormas ya, sekecamatan. Udah sekian lama nggak juga selesai. Jadi di sini kelihatan bahwa ternyata Israel tuh strateginya, intelnya nggak keren-keren amat. Maka belum mengetahui cara yang seperti apa yang bisa membobol pertahanan dari pasukan perjuangan. Betul. Mereka pernah punya siasat untuk bikin famine, kelaparan gitu kan, untuk warga Gaza. Yang di atas yang lapar, logikanya yang di atas saja lapar, gimana yang bawah? Betul. Yang bawah masih terus ngelawan. Bingung lagi dia. Saya dengar konsep begini, Kiai. Proposal konsepnya annihilation itu mereka tuh pakai buku
udah seperti tes kasus pembantaian etnis pernah mereka lakukan Indian dulu waktu zaman Betul. Di Indian untuk negara Amerika dulu. Iya. Mereka merasa berhasil itu dan juga ketika aborigin Australia. Jadi nggak ada pilihan selain ngabisin. Ya. Selain ngabisin etnisnya dihabisin. Tapi ternyata udah 8 bulan nggak habis-habis. Maksudnya 8 bulan yang luka baru 100.000, yang meninggal 40.000, syahid malah yang mualaf jutaan di luar. Allahu Akbar. Impact-nya menurut mereka ini bukan grafik yang baik. Duit keluar nggak menang-menang. Mau nggak mau harus menang kan begitu. Akhirnya dibom Rafah segala macam. Hasilnya nggak keluar-keluar. Ini frustasi kayaknya. Iya, jadi model perang Israel ini udah orang kalah. Dia nggak bisa perang melawannya. Lawannya siapa? Lawannya Hamas. Dia nggak bisa lawan Hamas. Hamasnya nggak kelihatan. Terus kalah perang, akhirnya dia ngamuk. Tembok dia serang. Lalu dia bilang, gue menang tuh, bisa membongkar tembok. Anak kecil dia tembak. Saya menang, saya bisa nembak orang. Perempuan, orang sipil semua dibunuh. Lalu ini orang kalah perang. Orang kalah perang terus ngamuk, terus banting-banting rumahnya sendiri, banting-banting apa aja gitu. Ini yang terjadi. Malu-maluin, kalah strategi, kalah perang, kemudian dia melakukan kriminal, berdobel-dobel kriminal. Tambah jelek namanya. Tambah hancur, tambah jelek. Nah, inilah yang saat sekarang ini keberhasilan daripada pejuang Gaza, pejuang Palestina saat sekarang ini, dia berhasil. Jadi bukan lagi menghancurkan Israelnya di sini. Pendukung-pendukung Israel seperti yang mendukung mendirikan Israel, Inggris, Perancis, ya, negara-negara Eropa, rame-rame pendukung Israel, memberikan aturan awalnya, tidak boleh rakyatnya mendukung berdirinya Palestina. Nggak bisa di stop. Jutaan orang keluar, justru menuntut kemerdekaan Palestina dan menuntut dihukumnya Israel. Dan stop penjajahan. Ini sedunia sekarang tercerahkan bahwasannya, oh iya, negara saya ternyata mendukung penjajah ya. Nggak cukup sampai di situ. Orang-orang Eropa, Amerika ingin membantu Palestina. Dia demo besar-besaran stop pengiriman senjata untuk Israel. Ternyata pemerintahnya nggak bisa juga. Langkah berikutnya, rakyat Eropa dan Amerika ambil langkah. Dia mengancam tidak bayar pajak. Dan banyak sekarang orang Amerika, orang Eropa mulai tidak membayar pajak karena uang bayar pajak dia akan menghantarkan pengiriman senjata untuk Israel untuk membantai orang sipil. Belum lagi boikot ya. Langkah ketiga, diboikot produk. Ini yang memboikot bukan orang Islam. Iya. Ini naluri manusiawinya orang. Nggak terima dengan perbuatan rasis, fasis, dan genosida yang dilakukan oleh Israel dan sekutunya. Itu membuat dia minimal saya bisa dong bantu Palestina. Minimal saya bisa dong nggak beli produknya orang Israel. Minimal saya bisa dong nggak kasih uang untuk Israel kalau ada produk yang lain. Ini terjadi tapi nggak diumumin betapa kehancuran supporter Israel ini benar-benar sedunia. Itu betul-betul mengalami kehancuran yang parah dan nyata. Belur ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Negara-negara yang menjadi pendukung Israel atau buat kerjasama dengan Israel ataupun yang punya hubungan diplomasi dengan Israel, satu persatu lepas. Satu persatu dia usir duta-duta besar Israel. Satu persatu. Nah, kemudian di PBB, nah, Amerika tertekan luar biasa. Nah, kemudian juga Amerika yang sedang bangkrut,
dia juga harus membiayai, menanggung tuannya Israel ini. Akhirnya tuannya yang kalah perang itu sudah sempat nyeret-nyeret negara ini, menyesal semua. Menyesal semua hanya gara-gara dia udah kalah strategi, tapi sekarang ngotot terus. Bahkan temanya yang diangkat, temanya apa? Israel membuat tema pembahasan apa setelah Hamas. Seakan-akan Hamas itu udah mau dihilangin gitu. Udah mau kalah. Boro-boro kalah. Dia jadi Jabalia balik lagi, terusir terus. Kemudian di Khan Yunis, di Rafah, di mana tempat? Gitu ya. Nggak bisa dia bilang ini setelah Hamas. Justru orang seharusnya apa setelah Israel? Apa setelah Israel gulung tikar? Apa setelah Netanyahu apa nih? Nah, apa setelah Netanyahu itu masih masuk di akal gitu ya. Nah, sekarang ini betul-betul Israel dibuka oleh Allah Ta'ala keburukannya dan pengikut-pengikutnya, pembantu-pembantunya, termasuk dari kalangan-kalangan orang-orang Islam yang diam-diam jadi pengkhianat di belakang. Kebuka semua siapa yang ternyata adalah budaknya gitu. Sebelum kita masuk itu Kiai, bagaimana kita mesti bersikap Kiai dengan berita terakhir tuh ya, Presiden Iran meninggal, dan tadi pengabaran Kiai, siapapun yang ikut memusuhi musuh kita, maka kita kita berterima kasih dengan mereka gitu kan. Terima kasih, betul. Nah, kira-kira sikap kita yang proporsional gimana Kiai untuk menyikapi meninggalnya Presiden Iran ini? Kan ada yang pro, ada yang kontra. Kalau menurut antum yang paling proporsional dan pas seperti apa? Ikut senang atau ikut berduka atau cukup biarkan ini menjadi masalah internal gitu? Ya, saya dalam hal ini saya berharap sebenarnya berharap supaya segera ketahuan penyebab. Karena saya berharap campur tangan Iran dengan yang secara langsung kemarin dia sempat serang itu ternyata begitu heboh, begitu menakutkan Israel sampai media membuat framing, itu bisa dihalau. Itu untuk menenangkan orang Israel yang lagi eksodus. Gitu. Itu lagi memang benar-benar mereka tuh hancur banget gitu, hancur banget. Nah, walaupun Iran cuman kirim beberapa, nah saya berharap supaya Iran ini lebih serius lagi, lebih kuat lagi. Tidak usah takut-takut. Iran ajak negara-negara Islam yang lain untuk segera menghabisi Israel. Nah, Israel ini sebentar lagi ini sudah kolaps, benar-benar kolaps. Gitu loh. Nah, sekarang bagaimana dia bisa berhasil mengajak negara-negara yang lain? Baru kemarin Israel buat serangan aja ratusan ribu orang pergi. Ratusan ribu orang pergi, ngantri sampai tidur di jalanan untuk pengen keluar dari Israel. Itu baru serangan Iran beberapa 2 hari. Begitu. Nah, cobalah berapa hari lah, seminggu, sebulan begitu. Ya, insya Allah Ta'ala cepat. Nah, saya yakin betul apa yang dinyatakan oleh diprediksikan oleh Syekh Ahmad Yasin, bahwasannya usianya Israel ini hanya sampai 2027. Betul, bisa aja terjadi ya. Itu bisa terjadi. Siapa tahu dengan kejadian ini bisa aja halu-halu saya nih. Iran marah gitu misalnya kan. Wah, ternyata ada campur tangan nuklir. Ya. Tembak ke Tel Aviv. Selesai itu. Jadi kalau emang Iran punya nuklir katanya Kiai. Betul. Jadi ini masalah mental. Orang Israel itu sudah hancur. Mereka sudah memang memiliki beberapa warga negara asal mereka dan juga warga negara Israel. Nah, ini mereka udah siap-siap untuk pulang, untuk pulang ke negara asal mereka. Mereka sudah lihat tidak mungkin Israel berdiri lama di situ. Kepercayaan masyarakat kepada aparatnya udah nggak ada.
intelijen yang dikenal hebat, membanggakan orang Israel, ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Jebol 7 Oktober itu memalukan. Kemudian tentara Israel IDF itu membantai tanggal 7 Oktober, dia membantai ribuan orang Israel sendiri yang mengadakan pesta upacara mereka. Mereka sendiri yang serang. Ya, udah ada buktinya itu. Ini nggak mungkin mereka bisa bertahan dengan melihat aparatnya yang seharusnya mempertahankan mereka, menyelamatkan mereka, justru mereka yang eksekusi itu. Mereka sendiri yang membantai dan menuduh. Nah, ini menjadi mereka tuh udah nggak percaya dengan pemerintah mereka. Ini paling cuman sisa-sisa orang-orang Yahudi ekstremis yang masih mempertahankan, wah ini janji Tuhan, ini negara janji Tuhan, kita harus bangun kuil Solomon yang ketiga. Dia ngarang-ngarang cerita. Nah, untuk itu saya berharap gitu ya, sudah berharap baik Iran ini dia misalnya dengan wafat presidennya Iran. Dengan kecelakaan tewas presidennya, ini menjadikan satu kekuatan untuk bisa segera turut andil dalam menyerang Israel lagi. Harapan saya seperti itu. Nah, baik dia ketemu ataupun tidak, karena kita udah lihat kemarin ini ada gerakan intelijen Iran itu menggerebek kedutaan India di Iran. Iya. Ini kaitannya apa dan bagaimana kita masih telusuri. Apakah ini ada keterkaitan India di situ, ada campur tangan ketiga dalam urusan ini. Nah, cuman kita masih lihat. Nah, belum bisa kita berspekulasi. Ini siapa dan siapa. Harapan saya baik bagaimana kondisinya, Iran wajib untuk membantu mengusir Israel dari bumi Palestina. Itu kewajiban setiap manusia. Jadi mau itu Syiah, mau itu Sunni, saya nggak peduli. Kita wajib untuk membebaskan Palestina sebagai negara merdeka. Nah, termasuk Indonesia. Nah, itu dia, Kiai. Bicara soal tadi Kiai bilang memalukan ya. Memang kalau kita lihat faktanya memang cukup memalukan ya, bahwa justru pemerintah dari yang mengelilingi ini dari bangsa-bangsa Arab justru supporting genocide ini kan gitu. Tapi warganya pro Palestine. Hampir semua yang ada di situ tuh warga tuh pro Palestine. Tapi pemimpinnya seperti kaki tangan gitu. Apa aja tuh Kiai support dari pemerintahnya mereka itu tuh. Misalnya gini, kalau melihat keadaan Iran dari jarak jauh aja bisa ngeluncurin itu. Kan sebenarnya kalau yang ngeluncurin Yordan, Mesir di situ, atau Turki bahkan di situ, itu kan waduh, Lebanon misalnya kan, nggak bisa nengok ya, kanan kiri kena tuh. Sekarang yang kita lihat ini serangan Iran kemarin ini membuka mata negara-negara lain. Iran sebagai negara, serangan dia itu Iran sebagai negara. Serang langsung Tel Aviv, serang langsung Israel. Dia sebagai negara. Selama ini Hamas ormas, Hizbullah di Lebanon ormas. Negaranya belum ikut, negaranya nggak mau terlalu dalam. Cuman Hizbullah dia nggak bisa cegah. Kemudian Irak juga barisan ormasnya. Nah, apa Irak ormasnya? Irak namanya Dewan apa gitu. Ikutan juga tuh. Ikut, yang banyak juga serangannya kepada Israel. Cukup banyak serangan-serangan, dia kirim drone senjatanya itu banyak sekali dari Irak. Dan Irak menghabisi juga pangkalan-pangkalan militernya Amerika yang ada di sana. Ya. Kemudian kita bisa lihat
Yaman secara negara juga. Nah, Yaman ambil bagian secara negara, walaupun dia menggunakan nama Houthi, tapi ya memang dia turut campur dengan perang Tufanul Aqsa ini. Mereka habisi siapapun, kapal manapun, kapal perang manapun, dia nyatakan perang dan dia perang. Dan Amerika Serikat betul-betul dipermalukan. Yaman ini negara Arab paling miskin. Negara di Arab yang paling miskin itu Yaman. Masih mau perang. Kapal-kapal yang lewat Laut Merah, Inggris, Amerika, Jerman, semua yang lewat situ yang bantu Israel, semua dia sikat. Militer maupun perdagangan. Bayangkan siapa negara yang berani colek kapalnya Amerika? Cina? Berani nggak Cina sentuh itu? Belum sih. Rusia berani nggak? Belum ada trigger kayaknya. Nggak ada. Yaman yang pertama kali dan terus-menerus membombardir mereka. Ini nggak masuk di akal. Betapa rusaknya Amerika hancur. Amerika betul-betul dipermalukan dan dihancurkan. Nah, jadi frontnya banyak gitu, dan dia dipermalukan, betul-betul dipermalukan. Nggak ada lagi udah itu Amerika ngajak teman-temannya, ayo dong ikut kita yuk jaga kawasan di Laut Merah. Sempet sebenarnya. Saya lihat di sosial media tuh mereka seolah-olah kirim helikopter, kapal gitu. Tapi seperti cuma iklan film Hollywood sih. Bentuknya aslinya sih belum tentu begitu kayak. Betul, ternyata habis itu yang mau ikut cuma 4 negara. Kemana sekutunya yang lain? Udah nggak mau ikut, dia tahu. Ngambil resiko. Ini soalnya Amerika udah nggak lagi diikuti sama sekutunya, dicuekin. Marwahnya udah mau jatuh juga dia. Udah hancur lebur. Amerika hancur lebur gara-gara perang ini. Dan dia terjebak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana negara-negara tadi, Yaman yang begitu gagah berani, Iran yang cuman berapa hari saja menyerang, ternyata begitu menghancurkan, dampaknya begitu merusak bagi Israel. Nah, harapan kita kan saudara-saudaranya dong. Iya. Ini Mesir, tetangganya Gaza, Muslim, Sunni, kenapa dia satu kandung ini? Kira-kira apa yang menjadi bukti bahwa Mesir, pemerintahnya nih bukan rakyatnya, pemerintahnya adalah kaki tangannya. Misalnya Mesir, Emirat, atau Jordan, atau Arab Saudi sekalipun misalnya. Betul. Yang bukti apa yang mereka lakukan kalau mereka ini komplisit atau bagian dari kejadian ini gitu. Bantuan apa sih yang mereka kirimkan? Baik, kita lihat saat sekarang ini perdagangan Israel hancur. Otomatis banyak nggak ada supply. Dan banyak orang nggak lagi bisa kan melalui Laut Merah. Otomatis mengelilingi benua Afrika dulu. Nah, otomatis harga tinggi. Suplai makanan, pertanian mereka juga jauh berkurang gara-gara perang ini. Takut roket, takut ada yang nyampe atau apa, mereka juga menghentikan. Nah, banyak sekali yang berhenti dari pertanian mereka ini. Nah, otomatis hanya mengandalkan bulog dia. Bulog lama-lama habis juga. Otomatis dia harus mendapatkan support makanan dari luar. Dari laut nggak bisa, dari udara susah. Akhirnya dibukalah yang sangat disayangkan, ternyata negara Muslim seperti Uni Emirat Arab membuka jalur memberikan makanan segar untuk Israel. Ratusan kontainer dia kirim ke Tel Aviv, dan Saudi Arabia buka jalan darat
supaya ratusan kontainer itu bisa sampai ke Tel Aviv. Jadi dari Uni Emirat Arab masuk ke Saudi Arabia, masuk ke Yordania. Yordania juga buka jalan juga. Buka jalan darat, lalu masuklah ke Yerusalem dan ke Tel Aviv. Dari sini kalau Mesir kita bisa lihat kenyataan. Termasuk Mesir. Mesir juga kirim makanan-makanan dan juga mengirim bantuan-bantuan. Mesir kirim. Kirimnya ke Gaza atau ke Israel? Ke Israel. Di saat saudara-saudaranya diharamkan dapat makanan, kok tega negara-negara Arab tadi kirim makanan untuk Israel, penjajah, pelaku genosida, pelaku kerusakan yang ingin merusak Masjidil Aqsa. Kok bisa gitu? Ini sih kita nggak masuk di akal, sama sekali nggak masuk di akal. Saudaranya nggak bisa dibantu. Mesir tutup perbatasan Gaza, ribuan kontainer makanan orang-orang Gaza di situ. Itu hak orang Gaza, milik orang Gaza, dicegat. Alasannya belum dapat izin dari Israel. Ada urusan apa sama Israel? Itu perbatasan punya Mesir, antara Mesir sama Gaza. Nggak ada Israel di situ. Mestinya itu wewenang dia punya. Wewenang dia harusnya buka. Itu kemanusiaan. Dicegat alasannya belum ada izin dari Israel. Oh, sekutu berarti. Ini sekutu, makanya Presiden Mesir As-Sisi, pemerintah Mesir itu terlibat di dalam pembantaian dan genosida terhadap rakyat Gaza. Mereka terlibat. Masyarakatnya gimana kayak orang Mesir? Masyarakat Mesir paham, masyarakat Mesir terancam, tidak bisa lagi berbuat banyak. Kenapa nggak demo represif. aja? Iya, represif itu. Nah, dan ini jadi apa namanya, catatan buat kita semua. Jadi kalau ternyata Mesir yang berbatasan langsung pemerintahnya seperti itu, Yordania yang berbatasan langsung pemerintahnya seperti itu, tapi masyarakatnya alhamdulillah sangat-sangat banyak membantu masyarakatnya. Jadi bantuan-bantuan kontainer dari yang ada di situ, yang dari Mesir, dari Jordan, itu bukan negara, itu perorangan berarti? Ada yang bantuan-bantuan dari negara, cuman tertahan di situ. Nah, itu ada yang saya lihat seperti negara-negara yang bisa membayar lebih. Jadi itu kontainer-kontainer itu diduitin. Dibisnisin? Dibisnisin. Yang bisnisin? Ya orang-orang sana, oknum-oknum Mesir. Oh, itu bukan perbatasan, itu bukan dijaga orang Israel? Bukan, itu dijaga oleh Mesir. Nah, sekarang dijegat di situ. Kontainer nggak bisa masuk kecuali yang bayar tinggi. Bisa satu itu bisa berapa $10.000 baru dimasukin kontainer-kontainer. Jadi kontainer-kontainer itu kalau udah bayar baru masuk. Yang nggak bayar ya udah nggak dikasih masuk. Termasuk orang-orang Gaza yang mau keluar, mau ke Mesir, itu bayar sampai $5.000 per orang. 5.000 orang per dolar. Termasuk yang mau berobat, bayarnya sampai 5.000. Luar biasa. Ini kita bilang ini Mesir nih nggak masuk di akal saya. Bisa ada saya udah nggak lihat ada hati nurani di sini. Iya. Ini nggak ada hati nurani. Saudaranya itu ya. Saudara. Itu hukumnya gimana, Kiai? Saya dengar kan kalau seorang Muslim yang membantu kafirun dalam membunuh sesama Muslim, batal Islamnya. Apa benar, Kiai? Ya, nah adab ya, hak-hak orang Islam, sesama orang Islam. Al-muslimu akhul muslim, fala yadhlimuhu wala yuslimuh. Wala yuslimuh itu orang Muslim adalah saudara bagi orang Muslim yang lainnya. Jangan saling menzolimi dan jangan menyerahkannya kepada musuh. Itu dalam konteks menyerahkan kepada musuh tuh. Dibiarkan binasa orang Islam.
tanpa makan, tanpa ini. Padahal dia bisa. Akhirnya pura-pura kirim makanan lewat udara ke laut, jatuh ke kepala orang, mati orang, ngirim makanan seperti nggak ada adab, nggak ada, seperti benar-benar nggak manusiawi. Ini sudah ada fatwa para ulama di dunia, sudah banyak yang mengeluarkan fatwa bahwasannya penjaga perbatasan wajib membuka perbatasannya untuk memasukkan dan menolong menyelamatkan saudara-saudaranya yang ada di Gaza. Wajib hukumnya. Dosa bagi penjaga perbatasan atau hakim ataupun juga penguasanya dalam menahan makanan-makanan untuk orang yang sedang membutuhkan. Dosa besar. Nah, jadi kalau mereka buat itu mereka terlibat. Maka saya katakan dari awal, As-Sisi terlibat dalam pembantaian, dalam genosida maupun juga dalam makan. Jadi sekarang bagaimana yang bisa kita lihat untuk orang sipil? Ya saudara-saudara kita pernah dikirim obat-obatan yang nggak ada hubungannya dengan mereka. Makanan ini hewan piaraan gitu yang dikirim. Nah, jadi kayak begini nih sebenarnya penghinaan yang dibuat oleh Mesir. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan membalas tentunya. Semua akan dibalas pada waktunya, pada waktu yang tepat. Nah, sampai sekarang ini kita melihat bagaimana negara-negara termasuk juga yang negara-negara Muslim yang sudah dilobi untuk normalisasi. Jadi memang normalisasi ini dahsyat. Normalisasi itu Amerika mak comblangnya. Langsung Amerika yang melobi negara-negara Islam untuk bisa bernormalisasi dengan Israel, membuka hubungan, kemudian dia akan mendapatkan tentu kompensasinya luar biasa, kompensasinya besar. Nah, itulah yang membuat mereka rela untuk termasuk di Indonesia. Termasuk di Indonesia ini. Di lobi juga Presiden Jokowi juga udah sempat mau buka hubungan diplomasi dengan Israel, mau ada ini. Diskusi. Mau ada normalisasi. Nah, bahkan kalau hubungan dagang sudah berjalan. Kita ada dagang sama Israel? Ada dagang. Dimulai dari Luhut. Semenjak Luhut Binsar Panjaitan jadi Menteri Perdagangan, dia buat hubungan kerjasama dagang. Kita udah bina hubungan. Iya, itu udah ada. Nah, dari sini juga masuk dengan Prabowo melalui Menteri Pertahanan, kerjasama dagang juga, dan kerjasama apapun, pertanian, apa untuk. Jadi ini udah berjalan nih. Untung ada Tufanul Aqsa yang memperlihatkan bagaimana kebiadaban mereka, sehingga mustahil bisa dibuka hubungan dengan Israel sebagai pelaku genosida dan kejahatan perang seperti saat sekarang ini. Nah, itu juga Saudi Arabia sudah siap untuk melakukan normalisasi. Untung ada Tufanul Aqsa, sampai sekarang semua jadi. Nahan dulu berarti. Nahan semua. Nah, tapi udah pada ancar-ancar, udah pada siap-siap. Dan alhamdulillah, ya, jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana Tufanul Aqsa ini. Apa sih maksudnya Tufanul Aqsa? Tufanul Aqsa ini adalah badai Al-Aqsa, di mana Israel sudah berencana untuk membongkar Masjid Al-Aqsa. Masjidnya itu yang ada kubah warna emas. Kubah warna emas itu namanya Musalla Kubbatus Sakhrah. Di bawahnya ada sakhrah. Sakhrah itu ada batu. Rok gitu ya? Iya. Nah, ini lebarnya kurang lebih 13 kali 18 meter. Tingginya 2,40 meter. Di bawahnya ada goa. Oke. Ini tempat disebut sebagai Sakhrah di Baitul Maqdis atau di Masjid Al-Aqsa. Ini adalah tempat paling istimewanya di dalam Masjid Al-Aqsa. Seperti Baitul Haram, Ka'bah, ada tempat paling istimewa. Itu udah suci, udah berkah. Tambah istimewa lagi, Allah kirim batu dari sorga.
Hajar Aswad. Hajarul Aswad. Kata Nabi, Al-Hajarul Aswad minal jannah. Hajarul Aswad ini dari sorga. Dulu warnanya putih, lebih putih dari susu dan lebih putih dari salju. Sawadathu khotoya bani Adam. Lalu dihitamkan dengan dosa-dosa anak Adam yang kesedot sama dia. Jadi hitam, akhirnya orang nyebutnya jadi Hajarul Aswad. Hajar Aswad. Oke. Nah, kalau sehingga kita nih kalau mau ziarah ke Baitullah, tawaf di Baitullah, upayakan mencium Hajarul Aswad. Itu tempat paling istimewanya. Cium dulu, lagi muter cium lagi, lagi muter. Nggak bisa cium ya udah kita usap. Nggak bisa ngusap ya salam lah dari jauh. Setiap putaran ketemu itu tempat harus salam. Paling istimewa tempat. Di Baitul Maqdis sama. Baitul Maqdis ini Allah kirim juga batu dari sorga. Namanya itu tadi as-sakhrah. Kata Nabi SAW, al-ajwah was-sakhrah minal jannah. Kurma ajwa dan batu sakhrah itu dari sorga. Asalnya. Ini tempat dibangun oleh Nabi Adam, dibangun mihrab. Mihrab itu kamar untuk ibadah. Ya. Lalu nabi-nabi berikutnya, orang-orang soleh berikutnya kalau datang pengen ibadah yang dicari ke situ tempatnya. Iya. Nah, itu juga tempat Siti Maryam beribadah, mengasuh putranya Nabi Isa alaihissalam di situ diasuh. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj dibawa masuk ke Baitul Maqdis, diajak oleh malaikat Jibril injak batu itu, naik ke atas batu itu, lalu dibawa ke langit. Sakhrah ini dari Sakhrah itu. Ini tempat yang paling istimewa, makanya itu tempat disebut sebagai bawabatus sama, pintu langit. Karena dari situ langit-langit kebuka. Nah, itulah tempat paling dituju orang dalam berdoa, dalam ibadah, di situ tempatnya. Nah, dari seluruh Masjidil Aqsa itu, nah yang paling istimewa di situ. Itu juga yang mau diambil oleh Israel. Oh, itu juga. Itu batu itu akhirnya oleh Malik bin Marwan, ya dulu dia bangunlah masjid yang bagus banget tuh, warnanya biru. Itu musola. Jadi kan di Masjidil Aqsa ada 10 masjid. Ya. Ada 10 musola di Masjidil Aqsa. Salah satunya itu adalah masjid namanya musola Qubbatus Sakhrah. Di bawahnya batu itu. Ini yang mau dibongkar. Ini yang mau dibongkar. Dia sudah buat semua perencanaan, sudah diumumkan di media mereka. Mereka sudah umumkan caranya. Kemudian dia udah siapkan semua keperluan. Udah dipublis itu, Ki? Udah dipublis. Kapan rencananya? Rencananya udah lewat yang pertama. Yang kedua juga udah lewat. Nih gagal-gagal semua. Mestinya nih. Yang pertama tanggal? Yang pertama itu ya dia bulan Januari. Oh. Itu udah gagal. Jadi gara-gara Tufanul Aqsa gagal itu? Gagal. Memang Tufanul Aqsa tujuannya untuk menggagalkan ini. Awalnya dulu saya lihat, jadi ada hari raya Israel itu di bulan September dan Oktober. Itu hari raya sampai 13 hari. Ya, ada hari raya Kurban Nabati, ada hari raya Nafkhul Buk. Nafkhul Buk itu tiup trompet. Terus ada hari raya Ghufran, ada hari raya pengampunan, terakhirnya hari raya sembelih kurban. Hewan kurbani, bukan yang sapi merah, bukan. Ya, bukan. Itu 13 hari rangkaian upacara mereka dilaksanakan di Masjid Al-Aqsa. Orang Islam nggak boleh masuk, dia buat di situ. Gitu, termasuk tiup trompet. Nah, tiup trompet ini walaupun di halaman pelataran itu kan tetap masjid, tetap Masjid Al-Aqsa namanya, tetap kita punya. Dia lakukan tiup trompet. Itu udah dilakukan di situ. Jadi tentara Israel udah jagain. Nah, memang mereka awalnya dari tahun 2013 perencanaannya.
Karena nggak mungkin masih banyak umat Islamnya di Al-Quds, di Yerusalem masih banyak umat Islam. Dia buat segala macam aturan dan menduduki tempat-tempat di Yerusalem dan rumah-rumah orang diduduki, orang lain diusir dalam rangka memperbanyak populasi Yahudi di Yerusalem dan sekitarnya. Untuk apa? Untuk pembongkaran Masjid Al-Aqsa. Nanti mereka umat Islamnya udah minoritas gitu loh. Nah, mereka udah siapin dari tahun 2013 bikin undang-undang yang mustahil lah dilakukan. Ya, orang Yerusalem tuh atau Dofah Gharbiyah tepi barat itu betul-betul menderita dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Israel. Pajak begitu tinggi, kemudian orang dibatasi ini itu, sampai anak-anak dipenjara, dibuat aturan-aturan yang begitu ketat sehingga tidak layak untuk bisa hidup bagi warga Palestina. Bagi warga Palestina dibikin sedemikian rupa. Belum lagi pendudukan, caplok rumah, orang diusir. Nah, itu berlaku terus. Nah, sekarang dia udah mayoritas. Begitu sekarang mereka mayoritas, nah mereka udah merasa siap betul untuk melakukan ini. Tapi mereka juga tahu yang paling mendapatkan balasan serangan dari mana kalau dia bisa mengatasi orang Islam dari tepi barat atau dari Yerusalem dan sekitarnya. Mereka akan mendapatkan perlawanan dari Gaza. Sehingga mereka pun sudah mengatur skenario sebelum 7 Oktober. Mereka sudah punya skenario untuk menghabisi Gaza. Gaza harus dihapus. Gaza akan menjadi pangkalan militer dan menjadi pangkalan minyak gas. Ternyata di situ ada gas. Nah, itu Perancis sudah ambil bagian, Inggris sudah ambil bagian, Amerika juga akan ambil bagian dari situ. Tentunya Israel juga. Jadi ini memang Gaza dihapus. Jadi maka jalanan dihapus, rumah dihabisin. Itu memang dalam rangka itu. Mau nge-rebuild ulang dia berarti. Jadi mereka tahu ketika nanti Qubbatus Sakhrah ini dihancurkan dan dia akan bangun kuil Sulaiman di sini. Nanti Gaza marah, baru dia habisi itu Gaza. Gaza mendahului. Mulai dari akhir September, upacara di dalam. Termasuk dia lakukan upacara tadi tiup trompet. Tiup trompet ini Mas Ari, bagi orang Israel, tiup trompet itu dari tanduk hewan itu adalah pertanda kemenangan. Pertanda dia udah kuasai lapangan. Kalau dia perang di Mesir, dia kuasai Sinai, dia tiup trompet, dia udah kuasai itu tempat. Di Golan, di Arihad, di Yeriko, kamu dia tiup trompet, dia udah menang. Di Khalil dia tiup trompet, dia menang. Terus sampai ke Akka, kemana tempat, kalau dia udah tiup trompet berarti dia sudah menang. Sekarang dia tiup trompet di dalam Masjidil Aqsa. Betapa marahnya umat Islam. Tapi ini nggak ada masuk di TV. Dan umat Islam juga nggak paham itu mau ngapain. Nah, sementara di sana sini dia sudah menebar dulu komentar bahwasanya Masjidil Aqsa itu milik bersama, bukan milik umat Islam saja. Gitu. Bahkan mereka sudah buat planning bahwasannya kalau tidak Masjidil Aqsa mereka ambil semua. Mereka ambil cukup sepertiganya saja. Sepertiga buat Yahudi, sepertiga buat Nasrani, sepertiga buat umat Islam. Nah, ketika hari raya itu berjalan, tinggallah hari raya penyembelihan namanya kurban hewani. Ada kurban nabati 4 hari. Dia pakai beberapa jenis pohon. Kemudian rencananya ditutup dengan kurban hewani yang dia sembelih di pelataran Masjidil Aqsa. Sebelum yang 5 ekor sapi merah itu. Sebelum ini. Sebelum. Nah, dari sini sebelum itu dia habisnya tanggal 8 Oktober. Nah, tanggal 7 Oktober diserang duluan. Makanya dia sebutkan, Hamas udah kasih. Saya sempat di sini bilang nih, kok biasanya Hamas semangat nih kalau ada Al-Aqsa dilecehkan, Hamas biasanya cepet tuh. Ini kok enggak ya? Saya berpikir begitu. Kemana nih teman-teman kita di Gaza biasanya belain respon gitu. Respon biasanya. Enggak, saya sempat kesel juga gitu. Apa iya umat Islam udah nggak ada yang
nggak ada taringnya lagi. Taringnya lagi. Ternyata tanggal 7 dia lakukan serangan habis-habisan. Kemudian Batal dong itu. batal, penyembelihan itu batal dan terus berjalan sampai sekarang. Nah, 5 ekor sapi merah itu sudah ada dan itu akan disembelih rencananya bulan Januari kemarin. Iya. Karena mereka itu sapi udah 2 tahun dari Texas, dia ambil umur 1,5 tahun. Tinggal setengah tahun lagi. Nah, dia ngambil dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Januari itu udah 2 tahun usianya dia. Iya. Mestinya dia udah sembelih. Tapi dia nunggu hari raya lagi. Nunggu hari rayanya berbarengan dengan hari raya Idul Fitri. Kemarin berarti? Kemarin. Nggak jadi lagi karena masih sengit peperangan. Nah ini terus menerus dia tetap akan merencanakan untuk melakukan itu. Keburu tua itu sapinya. Nah itu dia. Jadi ini kan sebenarnya kita... Oh berarti mereka ngejar momen ini? Ngejar momen. Dia kalau dapat momen, dia sembelih sapi merah. Dia masuk dan dia sudah mengumumkan caranya. Oh, jadi kenapa buru-buru ngabisin Gaza itu biar kemudian udah selesai nggak ada yang ngelawan, baru prosesi bisa jalan. Prosesi jalan. Jalan. Sedangkan kalau nggak buru-buru itu sapi keburu mati. Dari awal lagi prosesnya nih, gitu kan? Sebenarnya soal sapi ini itu terlalu penuh rekayasa dan cerita-ceritanya berubah terus. Ya. Awalnya itu sapi bukan sapi merah. Apa warnanya dulu? Sapi emas. Seperti Al-Baqarah yang dulu. Zaman Nabi Musa dong. Itu awalnya seperti itu. Ternyata nyari sapi warna emas seperti itu susah. Akhirnya di Talmud dibuatlah penafsiran lagi bahwa itu bukan sapi warna emas, sapinya warna merah. Oh, berarti Dibuat-buat begitu, sapi warna merah lebih mudah dapatnya. berarti memang di Al-Baqarah itu ibaratnya sesuatu ya, mengenai sapi sendiri deh, Kiai ya. Nggak tahu ya benar atau salah ya maksudnya. Kemudian sapi emas, kemudian akhirnya dirubah lagi sapi merah. Di satu kepercayaan yang berbeda lagi bahwa sapinya dituhankan. Maksudnya berarti memang udah ada insight dari Allah akan terjadi sesuatu dengan sapi ini. Ya. Jadi udah ada. Nah, mereka betul-betul doktrin khurafat, cerita khayalan apa, cuman didoktrin orang-orang ya. Nah, sampai dari anak-anak didoktrin, disitulah pernah ada kuil Sulaiman. Dalam sejarah nggak pernah ada Nabi Sulaiman bikin kuil di dalam Masjidil Aqsa. Iya makanya. Nggak pernah ada. Baik pertama, kedua tidak pernah dihancurkan dan tidak pernah ada. Kalau pernah runtuh iya, pernah Nabi Sulaiman bangun ulang Masjidil Aqsa iya. Tapi kalau yang bangun kuil nggak pernah ada. Itu omong kosong aja. Mereka menganggap itu mau penyambutan Dajjal kata Kiai. Ya, itu penyambutan Mesias yang dia harapkan. Versi mereka. Ya, itu dari mana kita bisa buktikan? Katanya Nabi Sulaiman nanti kekuasaannya raja yang mereka nantikan itu adalah seperti kekuasaannya Nabi Sulaiman. Itu dusta. Karena Nabi Sulaiman itu pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku kekuasaan, kerajaan yang tidak pernah ada orang bisa menandinginya, menyamainya, nggak pernah ada. Makanya kerajaan Sulaiman nggak pernah ada. Mana kerajaan Sulaiman? Supaya orang nggak bisa nyontoh. Iya. Dihapus sama Allah Ta'ala. Iya, benar. Tidak ada kerajaan Sulaiman. Karena itu doa Nabi Sulaiman. Lalu ini orang Yahudi bilang, oh nanti seperti kerajaan Sulaiman yang mana? Nggak ada barometer. Yang mana nggak ada benar. Jadi dari sini yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa perang Gaza sekarang ini adalah perang agama. Perang agama di mana umat Islam sebagai pemilik Masjid Al-Aqsa, yang mana Masjid Al-Aqsa-nya ingin dihancurkan, ini adalah musibah buat umat Islam seluruh dunia. Jangan kita anggap ini perang kemanusiaan. Bagi kita ini akidah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah sebut Masjidil Aqsa. Palestina Allah nggak sebut. Masjid Al-Aqsa Allah sebut. Masjid artinya apa sih masjid? Ya udah, masjid itu tempat ibadahnya orang Islam. Orang Kristen gereja namanya. Orang Yahudi sinagog namanya. Namanya masjid itu kita punya. Nggak ada penafsiran yang lain.
nggak mungkin dilepas sebagian, sepertiga, 1 senti pun nggak bisa dilepas. Nah, oleh karena itu kita bersyukur apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza dalam menyerang Israel kemarin itu ada dalam rangka membela Masjidil Aqsa. Perangnya pun dia namakan perang Tufanul Aqsa, badai Al-Aqsa. Kita wajib terlibat sebenarnya dalam perang ini sebagai umat Islam, wajib menjaga Al-Aqsa. Cuman karena kita nggak bisa, apa aja lah yang bisa kita kerjakan. Nah, kewajibannya sama. Makanya orang-orang Gaza begitu rumahnya hancur, ini ada meninggal, kita lihat langsung marah-marah. Anak saya, istri saya nggak bisa keluar dari reruntuhan ini. Bikin video, langsung bikin video. Ini adalah korban saya untuk Al-Aqsa. Anak saya di bawah nggak bisa dikeluarin, istri saya di bawah, ibu saya di bawah nggak bisa dikeluarin. Ini korban dari saya semua untuk Al-Aqsa. Saksikan, terusin berjuang, jangan kasihan untuk kami. Itu begitu rata-rata orang-orang Gaza. Karena mereka tahu perang ini adalah perang untuk Masjid Al-Aqsa. Nah, oleh karena itu insya Allah Ta'ala Masjid Al-Aqsa, kenapa sih kita harus bela, harus bantu Masjid Al-Aqsa? Ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, "Idza fasada ahlus Syam, fala khaira fikum." Jika ahlus Syam sudah rusak, tidak ada lagi kebaikan untuk kalian. Jadi bayangkan tuh Nabi SAW mengkaitkan antara Syam dengan dia di Madinah. Tapi Nabi iketin tuh. Idza fasada ahlus Syam, jika ahlus Syam sudah rusak, fala khaira fikum, tidak ada lagi kebaikan di antara kalian. Jadi ini Syam pusatnya Palestina. Palestina pusatnya Yerusalem. Ini adalah barometer dunia Islam. Jika Palestina terjajah, seluruh dunia Islam terjajah. Seperti sekarang berarti. Seperti sekarang, ini fakta. Fakta. Jika umat Islam bergejolak di sana, seluruh dunia Islam bergejolak juga. Kita lihat aja, dia barometer. Jadi ketika kita membantu saudara-saudara kita di Syam, di Palestina, itu sebenarnya kita sedang memperbaiki diri kita. Berarti kita yang butuh Gaza sebenarnya. Kita yang butuh mereka, bukan mereka butuh kita. Kita yang memerlukan mereka kalau kita mau hidup normal, kalau kita mau hidup dengan kemuliaan, ketentraman, kesamarataan. Mereka barometer untuk kita. Itu pesan dari Nabi SAW. Nah, sehingga kita mesti wajib terus-menerus berjuang mempertahankan, apalagi Indonesia yang punya konstitusinya menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi. Nggak boleh dong ada orang berkhianat, penjajah kita berhubungan sama dia. Makanya kita minta supaya pemerintah Indonesia ini mencabut tuh peraturan peraturan menteri yang membuka hubungan perdagangan dengan Israel. Cabut. Nah, apalagi itu Israel adalah negara penjahat. Itu yang pertama. Yang kedua, semua umat Islam akan tertuju matanya semuanya di sana. Karena hampir seluruh peristiwa akhir zaman nanti terkait dengan Baitul Maqdis. Nah, udah banyak deh hadis yang disampaikan juga di channel ini, channel Mas Ari Untung, tentang peristiwa akhir zaman di sana. Yang terakhirnya, khilafah kita adanya di sana. Ini Nabi yang nyebutin, pasti terjadi. Imam Mahdi nanti Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah dibaiat di Mekah, berkuasa di Palestina. Masa-masa dia berkuasa, turun Nabi Isa di Damaskus, pulang kampung ke Baitul Maqdis. Masya Allah. Meninggal yang disebut Al-Mahdi atau Imam Soleh tadi meninggal, lanjut. Nabi Isa akan memimpin dunia Islam sebagai khalifah 40 tahun di Baitul Maqdis. Nabi Isa nih nanti akan 40 tahun? 40 tahun. Berarti di zaman Nabi Isa ini, tapi sebelumnya Nabi Isa menjadi pengikutnya Mahdi. Bahkan disuruh jadi imam dia nggak mau.
Enggak, saya dulu nabi zaman saya. Sekarang ini zamannya umat Nabi Muhammad, tuannya saya. Sekarang Anda yang imam, Nabi Isa makmum dalam sholatnya. Nah, jadi Imam Mahdi begitu meninggal, Nabi Isa penggantinya. 40 tahun berkuasa. Dan disitulah munculnya Dajjal, selesai gitu. Ceritanya panjang sekali. Berakhirlah Dajjal di Madinah Lut, itu sebelah Al-Quds. Dia mau masuk untuk mengambil alih dengan pasukannya 70.000 orang dari Asfahan, Yahudi. Mati di situ, bertebaranlah orang-orang Yahudi kemana-mana, bersembunyi di belakang pohon, batu, semua dituntaskan. Itu zaman Nabi Isa. Waduh. Bukan Yahudi sekarang, bukan ya? Yahudi sekarang mah pulang kampung. Ya, pulang kampung ya. Nah, ini Yahudi sekarang mereka pulang kampung, merdeka Palestina, mau khilafah apa segala macam. Nah, nanti Yahudi yang dihabisi sehingga tidak ada lagi orang Yahudi di muka bumi setelah Dajjal mati di tangan Nabi Isa. Nah, baru di situ pohon akan berucap, batu-batuan akan berucap, ya Muslim, ya Abdullah, khalfi Yahud, ta'al faktulhu. Nanti keluar suaranya tuh. Kalau sekarang kan belum ada batu bersuara. Nanti batu akan bersuara. Wahai Muslim, wahai Abdullah, di belakang saya ada Yahudi, dia lagi ngumpet. Ayo datang sini, bunuh dia. Nanti dibunuh sampai bersih di muka bumi, tidak ada lagi orang Yahudi. Disitulah keberkahan dari Allah turun. Dunia sangat-sangat nikmat, hidup dalam keadilan, keamanan, kesejahteraan, sampai cinta kasih. Rahmat itu menyebar sampai ke hewan-hewan, tidak ada mau membahayakan siapapun. Nah, itu terjadi di zaman Nabi Isa. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj datang, peristiwa yang mengerikan, memakan segala apa saja, sampai ke danau Tiberias itu. 16 kilo danau Tiberias itu isinya Ya'juj wa Ma'juj. Pada saat sudah selesai. Nah, lalu Allah kasih perintah kepada Nabi Isa, jangan kau lawan itu. Jangan suruh umatmu lawan. Biarin. Akhirnya Nabi Isa ajak umatnya naik ke atas gunung. Nabi Isa berdoa untuk menyelesaikan, untuk menyelamatkan umat daripada bahaya Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya Allah kirim tentaranya, serangga. Datang, disikat sama serangga. Mati mereka semua. Di Palestina, Ya'juj wa Ma'juj selesai Palestina. Dajjal yang begitu mengerikan selesainya di Palestina. Tempat penyelamatan umat Palestina. Itu tempatnya orang beriman. Makanya kalau dia bukan barometer kita, yang mana lagi barometernya kita? Selain ada Mekah, ada Madinah, Nabi tunjuknya itu Palestina, Syam, Baitul Maqdis. Di sana tempatnya. Jadi kalau ada orang ini emang kita harus berpikir dan selalu kontrol dan selalu terlibat di dalam urusan Palestina. Itu urusan kita, bukan urusan batas teritorial, bukan berebut lahan. Bukan. Ini urusan Masjidil Aqsa. Yang berikutnya, nanti Nabi Isa 40 tahun selesai tugas, apa dia? Dia keluar. Pakai pakaian ihram dari Baitul Maqdis. Lalu dia berangkat haji berangkat haji dan meninggal di Madinah. Entah haji atau umroh gitu. Meninggal di Madinah, dimakamkan di sebelah Nabi SAW. Jadi akhir khilafah. Putus berarti untuk semua yang menyangka beliau Tuhan saat itu sudah selesai. Selesai. Dan waktu itu Nabi Isa nggak mau. Tidak ada lagi orang yang dalam tugasnya dia. Nabi Isa itu akan memberantas salib. Dia nggak mau. Itu klaim nggak benar. Bukan saya yang disalib. Bukan saya. Saya diangkat ke langit. Untuk teman-teman non-Muslim, ini memang ada di ajaran kita. Keyakinannya orang Islam. Keyakinan orang Islam akan kejadian seperti itu. Ya, jadi mohon dimaklumi teman-teman. Mohon dimaklumin. Ini bukan kita, ini cerita agama Islam. Apa yang terjadi tentang Nabi Isa nantinya. Nah, seperti itu. Kemudian dia menolak jizyah. Nggak ada jizyah lagi. Nah, katanya udahlah, kami biar dengan agama kami saja. Kami mau bayar jizyah. Dia tolak, tidak ada jizyah. Anda masuk Islam atau Anda
selesai nih. akan berhadapan dengan kami. Jadi dia nggak mau, dia lurus Islam atau non Islam begitu. Nah kemudian Nabi Isa nanti dia selesainya akan melakukan berihram dari Baitul Maqdis dan meninggal di Madinah Al-Munawwarah selesai. Ini mungkin ya teman-teman semua logika saat sekarang ini nggak kepake di zaman itu, ya kan ya. Betul. Biar aja pada saat Nabi Isa sudah berkuasa gitu kan, misalnya pasti akan mulai melihat berbagai hal yang di luar logika. Sejak ada Dajjal juga udah di luar logika, banyak hal di luar logika. Betul. Ketika Nabi Isa turun, mana ada orang turun dari langit? Untuk kalau sekarang gitu. Tapi nanti semuanya akan berubah. Semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di Quran dan hadis. Dan untuk umat muslim mempercaya itu 100% insya Allah. Betul. Jadi makin gamblang di depan kita dan makin tahu apa nilai-nilai perjuangan dari pejuang Palestina, karena sesuatu yang diperjuangkan dan diperebutkan bukan sesuatu yang kaleng-kaleng. Ini luar biasa. Waduh, jazakallah khair Ustaz. Wa jazakum. Nah, jadi kita bisa lihat, bayangkan salah satu keutamaannya Baitul Maqdis, kata Nabi SAW, man ahalla bihajjatin aw umratin min Masjidil Aqsa ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar aw wajabat lahul jannah. Siapa orang yang berihram dari Baitul Maqdis, baik itu untuk haji maupun untuk umrah, diampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang. Atau wajib baginya masuk surga. Hadisnya sahih. Dan banyak seperti itu hadis, banyak sekali. Ada yang dhaif, ada yang ini, ada yang sahih. Nah, cuman banyak juga yang sahih. Nah, sehingga para ulama ada berbeda pendapat dalam apa boleh orang dalam umrah atau haji berihram dari Baitul Maqdis. Ya, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, sunnah hukumnya. Yang mau berihram dari situ malah sunnah. Karena di banyak syawahidnya gitu ya. Ada Sayyidina Abdullah bin Omar, putranya Sayyidina Umar, dia begitu dengar ada seperti itu, nah dia juga berangkat umrohnya kemana? Ke Baitul Maqdis dulu. Kemudian berihram, pakaian ihram, kemudian dia berangkat ke. Lama dong itu. Dulu lama tapi dong. Begitu yang terjadi. Nah, turun-temurun apabila orang-orang Palestina lebih asik lagi dari situ berihramnya ataupun lebih. Nah, ada perbedaan pendapat di situ memang. Ada yang bilang itu sudah dihapus dengan adanya mikot. Nah, tapi juga mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak melarang, bahkan sunnah kalau memang dari situ, karena banyak yang melakukan seperti itu. Sampai sekarang orang kalau mau umroh, orang-orang Syam, orang Mesir atau orang mana gitu, yang masih bisa lewat ke Baitul Maqdis, dia ke Baitul Maqdis dulu, mampir, mulai pakaian ihram, karena ada sabda Nabi SAW seperti itu tadi. Dan cukup banyak hadisnya, cukup banyak. Nah, ada yang dhaif, ada yang sahih, dan mayoritas sahih. Nah, yang berikutnya bahwasannya Baitul Maqdis ini ada doa Nabi Sulaiman alaihissalam, diceritakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, berikan kepadaku kerajaan yang tidak ada orang lain bisa menyamainya. Allah berikan. Ya Allah, berikan aku ilmu dan hikmah yang gak ada orang lain bisa menyamainya. Allah berikan. Sampai jin semua tunduk sama dia. Yang ketiga, ya Allah, tidak ada orang yang masuk ke Baitul Maqdis hanya niat untuk sholat saja, kecuali dia keluar dari Baitul Maqdis kayaumi waladathu ummuh, seperti baru dikeluarkan dari perut ibunya tanpa dosa. Makanya cuma sholat aja padahal. Niat sholat aja. Jadi Sayyidina
Abdullah bin Umar dulu kalau dia udah berangkat ke Baitul Maqdis, dia nggak mau belanja, nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau mampir-mampir walaupun diajak gitu, dia nggak mampir, nggak. Termasuk saya pengen sholat di Baitul Maqdis. Sampai sholat di Baitul Maqdis, barulah dia keluar, mau apapun juga boleh. Dia udah dapet ampunan dosa seperti itu. Masya Allah. Dahsyat luar biasa. Jadi ini kayaknya menguatkan guys alasan kenapa kita nih perlu mengazamkan diri sendiri untuk kalau perlu tahun ini kita ada mampir ke Insya Allah Masjidil Aqsa nih. Kalau perlu disambung dengan umrah karena ya, kita putar. Iya. Baitul Maqdis dulu. Sambung pakaian ihram. Langsung berangkat umrah. Ganjarannya aja. Nah, bagaimana ceritanya sih ini gitu. Kan yang seperti ini sebenarnya menarik gitu dan itu banyak dilaksanakan oleh orang-orang. Masya Allah. Insya Allah. Ditambah juga kalau sekarang ini kita berangkat dan kalau memang benar sebentar lagi kemerdekaan Aqsa, pahala ribatnya hilang. Kalau misalnya udah merdeka nggak ada ribat lagi ya kan ya? Ya, tapi kalau di sana itu akan terus ribatnya. Ribat terus itu ya? Terus ribat. Maksudnya mumpung sekarang masih konflik nih. Sekarang. Nah, pahalanya double tuh kan? Ya, sekarang ini ya kita pasang niat gitu. Ya. Niatnya berangkat ke sana sekalian niat ribat gitu. Saya berangkat ke niat ke Baitul Maqdis, ingin sholat di dalamnya, kemudian ingin berumrah dari sana, ingin berangkat dari tempat suci ke tempat suci. Nah, kemudian dalam hati kita niat ribat. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Barang siapa ribatu sa'atin khairun min qiyami lailatul qadri inda hajaril aswad. Ribat sesaat lebih baik daripada sholat qiyamul lail di malam Lailatul Qadar di depan Hajarul Aswad. Itu apa namanya mustajabnya doa di situ. Enggak, kita di momen itu kan? Ya, artinya nih keagungannya ribat melebihi itu. Daripada orang sholat qiyam Lailatul Qadar di depan Hajarul Aswad. Lailatul Qadar udah mulia banget. 1000 bulan. Di depan Hajarul Aswad lagi. Berapa kali? Kali 10.000 tuh berarti kan? Ribat sesaat lebih baik dari itu semua. Masya Allah. Subhanallah. Berapa kapitalisasi pahalanya itu? Ini nggak terbayar, tidak terbayarkan. Makanya pahala mujahidin sabar sesaat, berjihad, itu di sisi Allah Ta'ala lebih baik daripada dunia dan akhirat semua. Dunia dan isinya semua lebih baik dari itu. Waduh guys, memang benar harus dipasangin niatnya ini. Karena kalau saya barusan habis mikir secara matematik, di Lailatul Qadar aja 1000 bulan, bayangin. Kemudian di depannya Hajar Aswad, berarti kan dikali 10.000, ya. Berarti 10 juta bulan guys. 10, itu kan berarti betul. Nah, ini kita sekarang katakanlah ada gencatan senjata damai. Ya. Ya, kita niatnya tetap, karena niat itu dihitung sama Allah. Kayaknya kita perlu bahas niat satu episode sendiri nih Kiai. Itu episode sendiri. Satu episode sendiri bahas niat nih kayaknya nagih nih sama Kiai ini. Insyaallah bismillah ta'ala kita bahas nanti. Itu salah satu tema penting kita. Tapi insyaallah ta'ala begini, insyaallah saya juga akan berangkat insyaallah umrah dengan mendahulukan datang ke Baitul Maqdis terlebih dahulu. Insyaallah ta'ala dari situ baru kita umrah ke mana? Ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi insyaallah ta'ala. Kira-kira untuk update-nya gimana Kiai? Misalnya kayak berangkat kapan? Nah, kemungkinan insyaallah bulan Oktober. Oktober ya. Oktober jadi kita berangkat ke sana insyaallah. Jadi teman-teman semua yang mau ingin ikut serta bisa dipantau IG Kiai ini ya. Boleh diinfo Kiai, IG-nya apa Kiai? Sabri Lubis itu aja official. Sabri Lubis aja. Official. Antum sendiri pegang apa admin nih? Ada admin. Ada admin pegang. Makanya lupa nih alamatnya nih. Ini jelas nih. Tapi di situ infonya akan ada. Sabri Lubis ya. Jadi di situ search Kiai Sabri Lubis,
insya Allah keluarnya itu pilihannya pasti beliau. Nah kalau untuk yang sudah mendengar uraian tadi dan kemudian ingin kemudian menetapkan niatnya untuk bisa mendapatkan pahala-pahala berkelipatan tadi, pantau IG Kiai dan siapa tahu insya Allah bisa bersafar bareng dengan beliau. Insya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair Kiai ini. Jazana wa iyyakum. Makin dalam pengetahuan kita, alhamdulillah, makin menajamkan niat kita untuk bisa sampai ke Baitul Sakhra. Baitul Sakhra. Baitul Sakhra, masya Allah. Hajarul Sakhra, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, jika dirasa ini menginspirasi dan perlu banyak yang lebih tahu, monggo silakan share sebanyak-banyaknya tayangan ini untuk teman-teman semuanya, dan silakan masukkan inputan, masukkan kritik atau saran, atau kira-kira ingin membahas apa, monggo silakan. Dan siapa yang setuju kalau Kiai untuk kita undang lagi, monggo silakan tulis di kolom komen. Ya, semoga Kiai dilindungi Allah dan Amin. Juga selalu diberikan keberkahan sama Allah, dan Amin. Semoga ini akan menjadi pahala jari dari Allah. Amin. Begitu juga Mas Ari, dilindungi oleh Allah Ta'ala, selalu dalam rahmat dan hidayahnya, bimbingannya, dan pemirsa semuanya. Amin. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.